Hai, ketemu lagi sama aku Rizal Adi Pratama di channel Tandu Kertas dalam konten motif. Jadi dalam konten motif hari ini kita akan membahas tentang kasus yang sempat viral banget ya di Kota Malang. Kejadiannya nggak terlalu lama, yaitu ketika mendekati tahun baru atau pergantian tahun dari 2023 menuju 2024, yaitu tentang kasus pembunuhan dan mutilasi seorang suami kepada istrinya sendiri, yang kejadiannya di rumah keduanya, yaitu di Jalan Serayu, Kelurahan Bulurejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Oke, jadi langsung kita mulai aja kasusnya. Nah, jadi pada tanggal 31 Desember 2023, Kota Malang digegerkan dengan pengakuan seorang pria parubaya berusia 61 tahun bernama James Lodwig Tomatola. Jadi dia ini pada hari Minggu, tanggal 31 Desember tadi, dia menyerahkan diri ke Polsek Blimbing. Dia mengaku telah membunuh dan memutilasi istrinya sendiri kepada pihak kepolisian, dan kejadian itu langsung membuat polisi melakukan penggeledahan besar-besaran di rumah tersebut untuk menemukan potongan-potongan tubuh istrinya. Tentu saja kejadian ini membuat masyarakat sekitar kaget ya, karena James sendiri memang diakui warga sebagai sosok yang cukup temperamen, emosional, dan jarang bergaul dengan warga. Tapi mereka tidak pernah menyangka bahwa James yang merupakan pensiunan petinggi BUMN di Kota Malang tersebut tega melakukan pembunuhan kepada istrinya sendiri. Tidak hanya dibunuh, istrinya bahkan dipotong-potong menjadi 9 bagian. Kasat Reskrim Polresta Malang Kota, AKP Danang Yudanto, menceritakan kronologi kejadiannya. Jadi ternyata James sudah merencanakan pembunuhan ini sejak lama. Hal ini dikarenakan hubungan rumah tangga keduanya yang sudah retak. Korban atau istri James yang bernama Nimade ini yang berusia 55 tahun, ternyata sudah hampir 1 tahun atau mungkin lebih dari 1 tahun meninggalkan James sendirian di rumah. Ia membawa kedua putra dan putrinya ke Bali karena dia merasa sudah muak dengan KDRT yang ia dapatkan dari James. Alasan itu membuat James sangat geram dan dendam. Dia mendapatkan informasi pada akhir bulan Desember istrinya akan pulang ke Malang, tapi dia tidak pulang ke rumah James karena harus mengikuti sebuah gathering koperasi di Kota Malang. James sudah mencari istrinya sejak hari Kamis tanggal 28 Desember 2023. Dia mendapatkan informasi bahwa istrinya sudah pulang dari Bali, tapi dia tidak mengetahui. Dia terus berkeliling Kota Malang dari tanggal 28 sampai 29 Desember. Tapi dia tidak pernah menemukan keberadaan istrinya ada di mana. Lalu sekitar tanggal 30 Desember 2023, dia mendapatkan informasi kalau istrinya ada di Taman Krida Budaya yang ada di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Malang. James langsung berangkat menggunakan sepeda motor dan sampai di sana sekitar pukul 8 pagi. Sesampainya di sana, benar saja James menemukan istrinya sedang mengikuti kegiatan gathering salah satu koperasi. Di sana James tentu saja langsung menarik istrinya untuk dibawa pulang. Nimade tentu saja nggak mau. Dia tidak ingin mengulangi mimpi buruknya ketika mendapatkan KDRT dari istrinya, sehingga terjadi perdebatan di sana. James memaksa untuk membawa istrinya, sementara Nimade menolak, sehingga keributan terjadi dan menjadi perhatian keduanya di sana. Nimade yang tentu saja mungkin malu atau tidak ingin mengganggu kegiatan catering karena alasan pribadi, akhirnya dia mengikuti permintaan James. Keduanya pulang ke Jalan Serayu menggunakan sepeda motor berboncengan.
Ternyata keputusan Nimade ini adalah keputusan yang sangat-sangat tidak tepat. Sesampainya di Jalan Serayu, rumah di sana, di rumah yang berwarna pink itu, keduanya kembali mengalami cekcok atau perdebatan di teras rumah. Nah, teras rumah ini memang tidak bisa disaksikan warga dari rumah ya, karena rumah tersebut memiliki tembok beton yang tingginya hampir 2 meter. Jadi percecokan keduanya pun tidak dapat disaksikan warga. Bahkan warga juga tidak ada yang mendengar kalau terjadi cekcok di antara keduanya. Dalam cekcok tersebut, James menuduh istrinya memiliki orang ketiga atau selingkuhan, sehingga membuat Nimade meninggalkan dirinya ke Bali. Tapi Nimade menolak tuduhan tersebut. Dia mengatakan alasan dia meninggalkan James karena dia sudah tidak sanggup lagi mendapatkan siksaan dari suaminya tersebut. James yang tidak terima langsung melayangkan pukulan kepada wajah istrinya. Tentu saja Nimade langsung ambruk ya di situ. Tidak sampai di situ, James kemudian mengambil sebuah tongkat kayu yang kemudian dia cekikkan dari belakang ke leher istrinya. Ketika Nimade sudah lengah atau Nimade sudah lemah, James kemudian mengambil pisau lalu menggorok leher istrinya dan dilanjutkan dengan memotong-motong bagian tubuh lainnya. Oh, damn. James memutilasi istrinya menjadi 9 bagian dan memutilasi tubuh istrinya selama 6 jam dari pukul sekitar siang hari, tanggal 30 Desember tadi, siang hari, sampai dini hari. Dia melakukan pemotongan tubuhnya itu menjadi 9 bagian, mulai dari memotong kepala, kedua lengan, dan kedua kaki. Potongan-potongan tubuh ini kemudian ia simpan di dalam sebuah ember, dan seluruh kejadian ini terjadi di teras rumah tanpa ada warga yang mengetahuinya. Lalu sekitar tanggal 31 Desember subuh, atau sekitar pukul 2 pagi sampai 3 pagi, James ini membersihkan bagian-bagian teras yang terdapat noda darah menggunakan deterjen. Nah, ini yang paling mengerikan menurutku ya. Maksudku, aku nggak bisa membayangkan kok James bisa memikirkan sejauh ini ya. Ketika pagi hari sekitar pukul 7 pagi tanggal 31 Desember 2023, James ini memanggil tetangganya. Dia minta bantuan untuk menggeser salah satu perabot rumah. Nah, tetangga ini kan sudah tahu ya semuanya kalau Nimade ini pulang. Dan tetangga ini yang memang latar belakangnya akrab dengan James, bertanya kepada James, "Loh, Pak, katanya Ibu pulang, mana kok sepi rumah?" Nah, dengan santai, dengan wajah datarnya, James menunjuk sebuah ember dan mengatakan itu dia ada di sana. Bagaimana nggak kaget tetangga ini mendapati ada potongan-potongan tubuh dan tangan yang ada di dalam ember tersebut. Tentu saja dia terjatuh lemas, dia mundur ke pintu gerbang dan lari untuk melaporkan ke kantor desa atau kantor kelurahan. James sendiri nggak panik ketika tetangganya kabur itu. Dia justru keluar rumah lalu berjalan kaki ke Polsek Blimbing dan menyerahkan diri. Kemudian kasus ini meledak. Ketika rekonstruksi beberapa hari setelah kejadian ini terungkap, ada beberapa fakta baru yang mengerikan dari pihak kepolisian. Dari hasil rekonstruksi, diketahui bahwa ternyata Nimade masih hidup ketika dimutilasi oleh James. Jadi ketika James menyekikkan leher istrinya dengan menggunakan tongkat kayu, ternyata Nimade belum benar-benar meninggal. Dia masih bernafas meskipun nafasnya sudah melemah. Tapi bukannya James menolong Nimade untuk diselamatkan, James langsung mengambil pisau besar untuk langsung memotong leher istrinya saat itu juga. Beberapa adegan juga menunjukkan bagaimana
James ini begitu keji melakukan pembunuhan ini. James mengaku ketika melakukan pembunuhan dia tidak sadar atau dia melakukan tanpa sadar seperti dirasuki iblis. Tentu saja ini tidak bisa menjadi acuan kepolisian dalam melakukan penyelidikan atau penyidikan ya. Tentu saja James akan dijerat dengan hukuman yang sangat berat. Polisi mengatakan dia akan dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, yang mana hukuman paling beratnya yaitu penjara seumur hidup atau hukuman mati. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk kasus yang kita bahas hari ini. Semoga kejadian ini bisa menjadi perhatian kita atau menjadi bahan evaluasi bahwa emosi tidak bisa menyelesaikan masalah. Masalah bisa diselesaikan dengan kepala dingin dan komunikasi yang baik, teman-teman. Jadi, sampai jumpa di kasus selanjutnya. Dan jangan bosan untuk nonton konten di channel Tandu Kertas. Bye!